Assalamualaikum warahmatullahi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria meskipun belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini bersama Bunda Dita, kita akan membahas tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang wujud benda, padat, dan cair. Sekarang kita akan mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, kantong plastik bening, dan yang kedua, balon. Untuk langkah-langkah percobaan, yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang, ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik dengan karet. Kemudian, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Iya, bentuk balon dan kantong plastik tersebut mengembang karena berisi udara. Nah, Bunda ada tabel seperti ini. Pada nama benda ada gas dalam ban, yang kedua ada gas dalam balon, yang ketiga ada udara dalam plastik, yang keempat ada asap, dan yang kelima ada gas dalam LPG. Nah, benda-benda tersebut memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian, untuk bentuknya tidak tetap, tidak dapat digenggam. Begitupun dengan gas dalam balon, bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Udara dalam plastik bagaimana? Sama, udara dalam plastik bentuknya berubah sesuai dengan wadah dan tidak dapat digenggam. Begitupun dengan asap dan gas LPG. Nah, anak-anak, dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Bagaimana sifat benda gas? Iya, yang pertama bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kemudian, yang kedua, benda gas tidak dapat dipegang atau digenggam. Dan yang ketiga, benda gas selalu memenuhi ruangan. Ketika kalian meniup balon, maka balon akan mengembang. Nah, balon mengembang tersebut akan dipenuhi oleh udara. Seperti itu. Nah, udara itulah yang disebut dengan benda gas. Coba lakukan percobaan yang kedua. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu benang secukupnya, balon 2 buah, sebatang lidi atau kikis. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Yang ketiga, ikatlah setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Dan yang keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Dan yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Dan yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Iya, 2 buah balon, ketika salah satunya ditusuk, maka salah satunya akan mengempis. Nah, ketika mengempis, balon tersebut akan mengeluarkan udara. Coba kalian letakkan tangan kalian pada balon yang telah kalian tusuk. Nah, di situ kalian dapat merasakan ada udara yang keluar. Nah, apakah kalian dapat menggenggam udara yang keluar? Iya,
Karena balon memiliki sifat tidak dapat digenggam, maka kalian tidak dapat menggenggam udara yang keluar dari balon. Nah, dari hasil percobaan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa benda gas bisa dirasakan. Kemudian, benda gas memiliki volume atau massa yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, tidak dapat digenggam. Dan yang keempat adalah sebagian besar gas tidak dapat dilihat, kecuali asap dan kabut itu bisa dilihat ya. Nah, kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang sifat benda gas? Iya, percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas memiliki massa. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula beratnya. Nah, kita sudah membahas tentang benda gas. Contoh-contohnya apa berarti anak-anak? Iya, ada asap kendaraan, ini yang bisa terlihat ya. Kemudian ada awan juga contoh benda gas yang bisa kita lihat. Kemudian ada uap air, kemudian ada lagi udara. Nah, itu juga termasuk contoh benda gas. Nah, sekarang kita akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, alat-alat yang biasanya digunakan untuk menimbang berat adalah sebagai berikut. Ada timbangan beras. Nah, timbangan beras itu digunakan untuk menimbang beras dengan ukuran 1 kuintal. Kemudian ada timbangan badan. Digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Ada timbangan kue. Timbangan kue digunakan untuk menimbang bahan-bahan makanan kecil. Kemudian ada timbangan gantung. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang bayi saat posyandu. Nah, di sini yang memiliki adik yang ikut posyandu, nah kalian bisa tahu di situ ada timbangan gantung yang digunakan untuk mengukur berat anak bayi saat kegiatan posyandu. Nah, ada timbangan warung. Timbangan warung digunakan untuk menimbang sembako atau barang dagangan. Biasanya bisa beras, bisa telur, bisa gula, seperti itu. Kemudian ada neraca 2 lengan. Neraca 2 lengan ini digunakan untuk menimbang emas dan dengan tingkat ketelitian hingga miligram. Seperti itu anak-anak. Kalian sudah mengetahui alat yang digunakan untuk menimbang berat beserta penggunaannya. Nah, dalam penggunaan, coba kalian perhatikan satu yang digunakan dalam timbangan kue tersebut. Nah, di situ ada kg kan? Nah, kg itu disebut dengan apa? Kilogram. Nah, kalian sudah mengetahui alat untuk menimbang beserta contoh penggunaannya. Sekarang, bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Di situ ada bayi. Bayi menggunakan apa? Bayi ditimbang menggunakan timbangan gantung, pintar. Kemudian ada telur. Telur ditimbang menggunakan apa? Menggunakan timbangan warung. Sedangkan emas menggunakan timbangan neraca 2 lengan. Kalau tepung menggunakan timbangan kue, ya. Dan kalau beras dalam karung menggunakan timbangan beras. Pintar anak-anak. Kemudian hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya, misalkan kayu bakar atau minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, anak-anak, coba kalian pahami. Di situ ada angka pada timbangan tersebut ada angka 0, 1, 2,
3, 4, dan 5 yang memiliki nilai kilogram. Itu ya, kalian pahami di tengah ada tulisan kg, itu kilogram. Maka jika jarum penunjuk skala menunjukkan angka 1, maka massa benda adalah 1 kg. Jika angka 2, maka massa benda 2 kg. Nah, coba kalian pahami dan coba kalian perhatikan di antara angka 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, dan 5 sampai 0 ada strip-strip kecil. Nah, itu ada strip-strip kecil ya. Satu strip sama dengan 2 ons. 2 ons itu sama dengan 2 hektogram. Jadi 1 ons sama dengan 1 hektogram. Kita coba pada soal yang pertama, yang sebelah kiri. Di situ jarum skala menunjukkan angka 5 lebih 1 strip. Berarti jika timbangan tersebut berputar searah jarum jam, dan maka nilai pengukuran dari gambar tersebut adalah, di situ ada 5 kg itu lebih dari 1 strip. 1 strip berarti 2 ons, berarti 5 kg lebih 2 ons. Nah, untuk yang kedua, kita coba. Jarum penunjuk skala menunjukkan angka 4 lebih 1, 2, 3 strip, sehingga hasil pengukuran yaitu 4 kg. Ingat, 1 strip sama dengan 2 ons, jadi 4 kg. Di situ ada 2 ons kali 3 strip, jadi 6 ons. Berarti jawabannya adalah 4 kg lebih 6 ons. Untuk timbangan yang ketiga, ada ayam yang ketiga. Di situ jarum jam skala menunjukkan angka 3 lebih 2 strip, sehingga hasil pengukurannya yaitu 3 kg lebih berapa strip? 1, 2 lebih 2 strip, jadi 3 kg kali 2 ons kali 2 strip, jadi 4 ons. Kemudian jawabannya adalah 3 kg lebih 4 ons. Nah, anak-anak, silakan untuk pengukuran jagung dan ikan dikerjakan secara mandiri ya. Ingat, 1 strip sama dengan 2 ons atau 2 hektogram. Ini ya, coba kalian kerjakan sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, bacalah berita tersebut. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, anak-anak, kamu telah membaca cerita di atas. Jawablah pertanyaan berikut ini.
Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Pesan Presiden menurut berita tersebut adalah mengajak masyarakat bergotong royong menangani hutan. Kemudian, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena semua pihak harus bersama-sama untuk membangun kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam pencegahan. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan? Selain dengan gotong royong, memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Dan yang keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, anak-anak silahkan menuliskan pada halaman 106 pengalaman kalian dalam bergotong royong. Boleh di rumah, boleh di sekolah, atau boleh di lingkungan tempat tinggal kalian. Selamat mencoba. Alhamdulillah, pada pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 telah selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan ceria ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.